Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news guys. Jadi beberapa waktu yang lalu Barter Mall melakukan konferensi video ya guys ya dengan Picor Team. Dan salah satu pertanyaannya di sini guys, kapan open mainnet? Nah ini ya teman-teman ya. Jadi salah satu pertanyaan yang diajukan oleh Core Team Barter Mall kepada Core Team ya guys ya, atau Pi Network, Core Team Pi Network. Nah, di sini ditanyakan kapan open mainnet ya teman-teman ya. Di sini ditanyakan kapan mainnet tertutup selesai. Nah, ini guys. Oke, kalian simak video ini supaya kalian tidak gagal paham ya teman-teman ya. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe channel ini, kemudian kalian like, komen, dan share juga ya guys ya. Oke, kita langsung aja ke pokok intinya ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini ya teman-teman. Kebetulan saya belum mendapatkan informasi dari videonya ini ya teman-teman ya. Dari konferensi videonya. Oke, kita langsung terjemahkan aja di sini ya teman-teman. Jeder. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, berita Picor Team memulai konferensi video dengan Barter Mall menanyakan kapan jaringan tertutup berakhir. Nah ini guys, ini yang ditanyakan di sini adalah kapan jaringan tertutup berakhir. Iya teman-teman ya. Nah di sini balasannya ya teman-teman, jika Anda melihat bahwa sebagian besar perintis telah lulus sertifikasi KYC dalam jangka waktu tertentu, berarti sinyal untuk mengakhiri jaringan tertutup tidak jauh. Nah ini ya teman-teman ya. Sini maksudnya ya teman-teman ya, jika Anda melihat bahwa sebagian besar perintis telah lulus sertifikasi KYC dalam waktu tertentu, berarti sinyal untuk mengakhiri jaringan tertutup tidak jauh. Nah, ini di sini bukan berarti semuanya ya teman-teman ya, bukan berarti semua pioner sudah KYC. Tapi di sini sebagian besar perintis. Nah, ini guys. Jadi kalau seumpamanya semua pioner ini guys, semua pioner ini sudah mungkin sudah 100 juta ya teman-teman ya. Oke, kita ambil yang kecil aja teman-teman. Seandainya para pioner ini sudah menembus 40 juta user, mungkin ketika sudah 20 juta user lolos KYC ya teman-teman ya, maka nanti akan ada sinyal untuk mengakhiri jaringan tertutup. Nah ini ya teman-teman ya. Nah masalahnya teman-teman, sekarang yang sudah lolos KYC itu berapa juta user guys? Berapa juta user? Nah sedangkan kemarin yang baru lolos KYC itu baru sekitar 2 atau 3 juta user. Nah ini teman-teman, jadi jaringan tertutupnya belum berakhir ya teman-teman ya. Nah, maka open mainnet, menurut saya open mainnet ini masih sangat jauh ya teman-teman ya. Bisa, kalau untuk bulan Desember ini, informasinya di tanggal 12 ya teman-teman ya. Di tanggal 12 itu hanya rapat untuk kesiapan apakah kita sudah siap open mainnet atau belum. Nah ini ya teman-teman ya, mungkin mengecek apakah ekosistem sudah berjalan, apakah ekosistem sudah sudah matang. Nah ini ya teman-teman ya, masalahnya sudah matang, apakah sudah siap atau belum ekosistemnya guys. Kalau ekosistem belum siap, semua pioner, bukan semua ya, sebagian pioner sudah lolos KYC semua. Nah kemungkinan bisa jadi mainnet tertutup berakhir ya teman-teman ya. Jadi kalau mainnet tertutup berakhir ya kemungkinan open mainnet akan segera tiba guys. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa ya teman-teman, bisa kita memaksa bulan 12 tahun 2022 ya, Desember ini kok harus open mainnet, kita nggak bisa maksa ya teman-teman, karena keputusannya ada di Core Team. Nah masalahnya ekosistem kita ini sudah siap atau belum. Kalau di Indonesia saya kurang paham ya teman-teman ya, tapi kalau di luar negeri mungkin iya ya teman-teman ya, ekosistemnya sudah banyak yang siap.
Ya contohnya seperti Cina ya, Nigeria itu sangat antusias ya membangun ekosistem. India, apalagi India ya teman-teman. Kalau di Indonesia, waduh, di Indonesia ini kebanyakan komen ya teman-teman. Pengennya open minded, kayak, aduh, repot ya teman-teman ya. Nggak mau berkontribusi tapi maunya open minded. Ya setidak-tidaknya kontribusi kalian yang menjadi validator ya teman-teman ya, walaupun tidak bisa membangun ekosistem, ya setidaknya kita berkontribusinya jadi validator ya, membantu core team untuk memvalidasi pionir-pionir baru yang KYC ya teman-teman ya. Saya juga paham ya teman-teman ya, kenapa di Indonesia susah untuk membangun ekosistem. Ya bisa karena terkendala masalah biaya ya teman-teman ya. Namanya kita membangun marketplace, membangun ya membangun ekosistem itu tidak gampang ya teman-teman ya. Perlu pengorbanan ya. Perlu pengorbanan, perlu biaya. Nah, keterbatasan kita kan mungkin di biaya itu ya teman-teman ya. Karena tidak gampang membangun marketplace, apalagi marketplace besar ya untuk Pi Network ini. Ya apa ya teman-teman ya. Ya sudah, kita syukuri aja ya teman-teman ya. Kita syukuri aja, cukup sabar ya. Kita sabar, yang belum KYC ya sabar dulu. Yang sudah menjadi validator, sudah diundang menjadi validator ya ditekuni ya teman-teman ya. Walaupun kadang satu hari cuma memvalidasi satu pioner, tapi ya setidaknya itu termasuk kontribusi kita juga untuk project Pi Network ini ya teman-teman ya. Saya sudah sering mengatakan ya teman-teman ya, Pi ini adalah project jangka panjang ya teman-teman ya. Jadi Pi ini hanya untuk orang-orang yang mau bersabar dan tekun. Nah, bagi yang tidak sabar dan tidak tekun ya terserah itu ya teman-teman ya. Kalian mungkin akan rugi nanti di kedepannya. Makanya untuk kalian yang masih konsisten dengan klik petirnya, sabar dengan telaten ya, sabar, telaten ya, nanti kalian di kemudian hari akan menang ya teman-teman ya. Kalian akan menikmati hasilnya. Jangan dengarkan nyinyiran orang yang nyinyir ya teman-teman ya. Kan banyak ya teman-teman ya, pioner dia mining tapi nyinyir karena sudah beberapa tahun Pi belum bisa menghasilkan uang ya teman-teman ya. Karena ujung-ujungnya ya teman-teman ya, ujung-ujungnya yang diharapkan semua pioner ini adalah uang. Sudah toh, nggak jauh-jauh ya teman-teman ya, pasti uang. Saya pun pribadi begitu ya teman-teman ya. Karena orang kan taunya kripto itu seperti kripto komoditas lainnya ya teman-teman ya. Masuk di exchanger, kemudian open trading, kemudian bisa dijual, kemudian dikonversi ke rupiah. Nah, Pi ini tidak ya teman-teman ya. Pi ini membangun ekosistem. Karena kalau Pi tidak membangun ekosistem, koin ini hanya nanti akan untuk pump dan dump ya teman-teman ya. Jadi hanya untuk mainan cukong, hanya untuk mainan bandar. Ini kan tidak ya teman-teman ya. Pi ini mencegah supaya tidak dipam dan didam oleh cukong. Nah, itu sebenarnya tujuan dari Nicholas ya teman-teman. Makanya dibangunlah ekosistem, dibangunlah project, dibangunlah marketplace. Jadi supaya koin Pi itu bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Bisa kita transaksikan di marketplace, bisa kita transaksikan di ekosistem Pi Network nanti ya teman-teman ya. Entah itu untuk membeli barang di marketplace, nah, entah itu untuk pembayaran game atau apa. Yang penting intinya Pi ini bisa digunakan dan bisa bermanfaat untuk para pioner. Nah, itu tujuannya ya teman-teman ya. Jadi tidak seperti kripto lainnya yang masuk exchanger, kemudian open trade, kemudian di pam bandar. Nah, itu ya teman-teman ya, ini nggak bisa ya. Itu kripto komoditas terdahulu ya teman-teman. Tentu dengan perubahan zaman
perubahan zaman, perubahan teknologi, tentu muncul inovasi-inovasi terbaru ya teman-teman ya, termasuk di dunia kripto. Nah, kemungkinan ya teman-teman ya, dari tahun 2023 sampai 2025 sampai CBDC diresmikan, diluncurkan, ini nanti akan perang kripto ya teman-teman ya. Ya salah satunya dari Pi Network ini juga. Orang akan berlomba-lomba untuk membuat web 3 ya teman-teman. Makanya beruntung ya teman-teman ya, kalian sudah kenal Pi Network dari sekarang, kalian sudah mining, apalagi yang koinnya sudah banyak dan sudah lolos KYC dan koinnya sudah bermigrasi ke wallet ya teman-teman ya. Itu sudah sangat bersyukur dan sudah sangat beruntung sekali ya teman-teman ya. Jadi jangan main jual-jual aja kalian ya, karena takutnya di kemudian hari kalian rugi. Kenapa kak, koin Pi saya dulu saya jual. Nah itu ya teman-teman ya, apalagi kok akunnya sampai dibekukan, sampai dimatikan sampai 100 tahun. Waduh. Oke ya teman-teman ya, ini aja dulu informasinya, semoga bermanfaat. Silahkan kalian share ya teman-teman ya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, salam cuan.